Dianggap seolah-olah angin berlalu. Datang mencari bos hitam untuk membayar hutang. Tidak pernah terpikir akan bertemu dengan sekretaris. Sedang melaporkan pekerjaan kepada bos. Hei, sibuk. Di 5 tempat. Kamu siapa? Departemen mana? Pria tidak bisa mengurus begitu banyak. Langsung melemparkan tagihan yang belum dibayar ke atas meja. Kemudian dengan sombong duduk di hadapan bos hitam. Sampai bos hitam marah sekali. Mengutuk seluruh keluarga pria. Pria dengan santai mengungkapkan maksudnya. Saya dari Lia Internasional. Datang untuk mengambil pembayaran kontrak. Apa yang harus ditagih? Merusak mood baikku. Masih ingin mengambil uang. Cepat pergi. Hati-hati, saya akan menyuruh orang untuk membunuhmu. Namun pria tidak hanya mengabaikan kata-kata lawan. Dianggap sepele. Dan mengancam bahwa jika dia tidak membayar hari ini, sekarang bisa memberitahu keluarga untuk mengambil jenazah. Namun bos hitam yang sombong malah menganggap pria itu berbohong. Mau mencari saya untuk membayar. Tidak ada pintu. Cepat pergi. Bahkan bos hitam tidak akan pernah bisa membayangkan. Pria di depannya pernah di luar negeri. Menjadi mata-mata selama 10 tahun. Tangannya penuh dengan darah bajak laut. Di antara mereka banyak yang merupakan para pengemplang hutang. Saat ini dia sudah muak dengan kehidupan yang penuh dengan kekerasan sepanjang hari. Maka dia ingin merasakan kehidupan biasa. Maka dia datang untuk melamar pekerjaan di perusahaan tunangannya. Menjadi seorang penjaga keamanan kecil biasa. Tidak pernah terbayangkan olehnya bahwa pada hari pertama kerjanya, dia langsung berbincang-bincang dengan sekretaris cantik. Dan adegan ini secara kebetulan dilihat oleh tunangannya. Membuatnya marah. Langsung memberikan tugas menagih utang paling sulit di perusahaan kepada pemuda itu. Dan memberitahunya bahwa jika mengumpulkan kembali seluruh utang 50 juta, dia akan mendapat separuhnya sebagai hadiah. Pria itu langsung bersemangat ketika mendengarnya. Berjanji untuk menyelesaikan tugas dengan sempurna. Wanita itu dengan bangganya menunggu untuk melihatnya gagal. Tanpa disadari wanita itu, pria itu adalah musuh bebuyutan para pengemplang hutang. Hutang harus dibayar, itu adalah kewajiban. Kalau kamu ingin aku pergi, silakan. Bayarlah uangnya dulu. Apakah kamu pikir aku sedang bercanda denganmu? Ah, Liu, bos. Aku tidak akan berdebat denganmu. Uang ini, kamu akan membayar atau tidak? Pemuda, sepertinya kamu buta mata. Atau otakmu terjepit pintu. Kamu tidak tahu siapa aku. Aku memiliki koneksi di jalanan. Kamu masih ingin meminta uang dariku. Aku tidak peduli dengan jalanan mana yang kamu geluti. Jadi, katakan padaku. Apakah kamu akan membayar 5 juta ini hari ini? Atau tidak? Sepertinya kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Tidak akan menangis, kan? Percaya atau tidak padaku. Lihatlah bagaimana aku akan membunuhmu. Lihat bagaimana aku akan membunuhmu. Kamu sebenarnya siapa? Tadi tidak aku sudah bilang padamu. Aku datang untuk menagih hutang. 5 juta Lia Internasional. Kamu tidak berniat untuk membayar? Aku, kakak. Qiang, kakak. Kalian kumpulan sampah ini. Kenapa baru datang? Maafkan aku, Qiang. Kenapa masih diam saja? Serang dia. Serang. Pukul dia. Liu, bos. Kamu mau pergi kemana ini? Aduh, saudara. Saudara, lepaskan saya. Aku pasti masih. Saya pasti masih. Sekarang masih. Sekarang masih. Masih. Saya akan segera ke keuangan untuk mengambil uang. 10 menit. Saya akan segera membawa uangnya untuk Anda. Bagaimana? Baik. Baiklah. Tapi lebih baik jangan main-main dengan saya. Bermain trik. Kalau tidak, saya akan membuat Anda menyesal. Sama seperti mereka. Tidak akan. Pergi saja. Baik. Kakak ular. Aku, Qiangzi. Aku punya urusan sedikit. Bisakah kamu membantuku menanganinya secepatnya? Aku menunggumu. Berani mencari saya untuk uang. Kakak ular, Anda sudah datang. Kamu berbisnis hanya dengan menipu. Jangan membuat masalah lagi di masa depan. Ya. Di mana orang-orangnya? Di kantor saya. Ayo pergi. Kakak ular, silakan. Kakak ular, hanya anak ini. Apa yang salah? Uang tidak dibawa. Membawa seorang ajudan. Kamu masih keras kepala, kan? Kamu tahu siapa dia? Kakak ular, kenapa masih bengong? Tusuk mati dia. Tusuk apa-apa. Kakak ular. Kaklang, maaf. Kali kedua, 3 kali sudah cukup.
Kamu tahu apa akibatnya jika membuatku marah? Apa konsekuensinya? Berani mengancam bos ular. Mencari mati. Diam. Aduh. Bang Lang. Maaf. Orangku membuatmu kerepotan. Belum minta maaf kepada Bang Lang. Maaf, Bang Lang. Segera pergi ke rumah sakit. Jangan tunda lagi. Kakimu akan hancur. Belum cepat-cepat pergi dari sini. Hutang pada Bang Lang sudah seharusnya dibayar kembali. Bos mereka. Uang sudah dikirim. Tikus. Di sini. Potong jari telunjuk kanannya. Potonglah itu untukku. Bos mereka. Bos ular, ampunilah. Mengapa? Kamu tahu siapa dia? Bos ular, ampunilah. Bos mereka. Ah. Ah. Bang Lang. Maaf. Sen Lang. Direktur Liu. Tidak apa-apa kan? Mereka tidak menyusahkanmu. Intinya, aku memberitahumu. Uang ini sudah ditransfer ke rekening perusahaan kita. Di akun miliknya. Tidak mungkin. Begitupun harus kembali. HMPH. Tunggu sebentar. Bagaimana bisa kembali? Tidak akan memberitahumu. Ibu, kamu masih tahu. Aku adalah ibumu. Datang ke sini. Harus membawa pengawal. Namaku Sen Lang. Aku sudah bertanya padamu. Hanya seorang pengawal. Jangan tidak tahu urutan hormat. Tuan Sen adalah tunangan saya. Suruh Sue. Jangan berpura-pura denganku. Aku tidak peduli padamu. Apakah ada laki-laki? Pertunanganmu dengan Luo Tianyao harus dipenuhi. Kalau tidak, konsekuensinya tanggung sendiri. Sangat jelas. Kamu memanggil Sen Lang, kan? Sekarang bersama Suruh Sue. Tinggal di rumah Su. Benar. Ini adalah cek 2 juta. Bank-bank besar di Huahai. Semua bisa dicairkan. Su Sue harus menikah dengan keluarga Luo. Kamu mengerti maksudku? 2 juta ini milikmu. Tergantung pada pilihanmu. Mau atau tidak? Apakah kamu yakin itu untukku? Jangan menyesal. Memang. Hanya 2 juta. Sen Lang, kau menerima juga. Melihat. Ini hanyalah seorang pengecut yang dibutakan oleh uang. 2 juta. Mengapa kembali marah? Kamu lihat betapa murah hati nyonya. Baru saja bertemu langsung memberi saya. Langsung 2 juta. Langsung tahu terima kasih. Ayo pergi makan besar. Apa maksudmu? Aku meminta kamu membawa uang. Pergi dari samping Sur Wokswe. Melihatmu terus mengomel. Lalu berikan saya selembar cek. Aku bertanya padamu. Apakah ini untuk saya? Kamu bilang iya. Apakah saya baru saja mengambilnya? Kamu. Su Ruoxue mengatakan yang sejujurnya. Hari ini saya ingin mengingatkanmu. Akhir pekan depan, Luo Tianyao akan berada di sana. Di kapal pesiar Sungai Merah. Mengadakan makan malam. Pada saat itu akan ada dari 2 dunia, politik dan bisnis. Semua tokoh terkenal dari Huahai hadir. Kamu harus hadir. Tanggung sendiri akibatnya. Oke, ada urusan. Kita bertanggung jawab atas konsekuensinya. Nyonya Kiao, kamu tidak ada urusan. Kami akan pergi duluan. Tunggu. Anak muda yang sombong. Kamu berani mengolok-olok saya. Cek, kembalikan padaku. Lihat, saya sudah bilang padamu tadi. Jangan menyesal. Bagaimana? Sekarang perkataanmu tidak berlaku. Kamu sebagai pemilik toko Tianrong International. Nyonya pemilik toko. Tidak menghormati kejujuran seperti ini. Tidak heran perusahaanmu akan bangkrut. Kamu, ibu, aku sudah kembali. Xiao Xing sudah kembali. Kakak juga ada di sini. Tidak duduk sebentar. Tidak perlu. Kita sudah selesai berbicara. Ini adalah tentang Sur Wokswe. Tanpa hubungan darah. Adik, Kiao Xing. Kakak perempuan. Apa hubunganmu dengan ibu? Pembicaraan yang menyenangkan. Apakah ini tentang pemuda dari keluarga Luo itu? Urusan pertunangan. Kakak perempuan. Kamu bilang kamu cantik. Sangat cantik. Menikah. Sayang sekali. Xiao Xing. Jangan pedulikan hal-hal ini. Bisa menikahi tuan muda Luo. Itu adalah keberuntungan Sur Wokswe. Baiklah. Siapa kamu dalam? Mengapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Namaku Sen Lang. Maka aku akan memanggilmu Lang Sai. Lang Sai, kamu bertugas sebagai pengawal. Bisa menggunakan keterampilan apa? Ayo, tunjukkan kemampuanmu padaku. Lihatlah, Tuan Kiao. Pukulan ini tidak pandang bulu. Anak muda, aku beritahu kamu. Aku berada di sekolah tapi kapten tim tinju mengalahkan semua lawan di sekolah. Begitu hebat. Baiklah. Karena Tuan Kiao ingin berlatih. Ingin berlatih. Ayo kita berlatih.
Ayo, anak muda. Anak bintang juga dipanggil olehmu. Lihat gerakan ini. Sakit, lepaskan anakku. Berani kau memukul anakku. Berani kau memukulku. Kamu bajingan, barusan main-main denganku. Sekarang berani memukul anakku. Kau tampaknya ingin mati. Percaya atau tidak, aku akan mencari orang. Membunuhmu. Kamu melakukan apa? Mulai sekarang, jaga mulutmu. Aku akan membunuh, haha pendek. Saya akan membunuh, haha pendek. Kamu orang ini, tahu drama. Xiao Xing, ibu, cari orang untuk membunuhnya. Saya akan segera mencari seseorang. Apakah Li sudah dihubungi? Cepat carikan untukku. 2 pembunuh datang. Saya ingin membunuh seseorang. Shen Lang, jangan bikin masalah. Membuat masalah bisa berakibat fatal. Saudari Su, aku tidak sengaja menciptakan masalah. Mereka yang salah duluan. Aku tidak akan memberimu pelajaran. Merasa tidak bahagia. Jadi kamu tidak bisa. Cara lain. Hanya bisa bertindak kasar. Dunia pria ini. Hukum rimba. Aku melakukan kebaikan dan menghukum kejahatan. Kamu akan terbiasa nantinya. Kamu bertindak hari ini. Memukul ibu dan anak Kiao Lan. Mereka memiliki dukungan dari belakang. Grup Kiao. Berperang dengan dia. Kamu mungkin dalam masalah besar. Tenang saja. Biarkan mereka menggunakan trik kotor. Mari kita lihat siapa yang akan menang. Bersiaplah. Ada apa? Kita sedang diawasi. Kamu dengarkan aku. Kunci mobilmu dengan baik. Dan tinggal di dalam mobil. Jangan pergi kemana-mana. Tunggu aku kembali. Tunggu sebentar. Kita langsung lapor polisi saja. Kenapa kamu selalu suka berlagak pahlawan? Aku bilang, saudari Su, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan melapor polisi secara langsung. Lagi pula, kau pikir mereka akan memberi kita waktu? Di tempat terpencil ini, Kiao Lan mengirim kalian ke sini. Jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Tenanglah, saya akan segera kembali. Shen Lang, jangan pergi. Shen Lang. Aku sungguh mengagumimu, bocah. Berani, malah tidak lari. Mengapa aku harus lari? Bocah, kau mencari mati. Kiao Lan mengirim kamu ke sini. Sampai di ambang kematian masih berani bertanya dengan nada seperti itu. Jangan banyak omong, cepat bertindak. Bos Kiao masih menunggu. Tanggapan kita di mana? Mati, Shen Lang, kau busuk. Kau akan kembali dengan luka-luka. Aku tidak akan peduli padamu. Sekarang aku bertanya padamu beberapa pertanyaan. Jawab dengan jujur. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ampuni aku. Aku bilang, Kiao Lan mengirim beberapa orang untuk membunuhku. Hanya kita berdua. Dia ingin kau bunuh 1 orang. Atau 2 orang. Hanya 1 orang. Bos Kiao bilang, kita harus. Jangan cederai Miss Su. Baik, aku sudah selesai bertanya. Sekarang kau beri Kiao Lan telepon. Ya, saya akan segera menelepon. Bagaimana perkembangan situasinya? Tentu saja situasinya belum teratasi. Aku akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping. Jadi saya tidak punya pilihan. 2 orang sampah ini sudah kubuang. Kamu, Shen Lang, aku. Baiklah, tak perlu banyak bicara. Kiao Lan, jika kamu masih tak mau menyerah, jadi aku tidak punya pilihan menghadapi anakmu. Jika kamu berani menyentuh anakku dengan 1 jari, aku akan menghancurkanmu menjadi ribuan potongan. Oh, benarkah? Maka aku jamin, di jalan menuju kematian, kamu dan anakmu akan bersama. Apakah kamu Shen Lang? Shen Lang, apakah kamu Shen Lang? Apakah kamu Shen Lang? Ya, aku ini. Shen Lang. Huha, sudah terlambat, sebaiknya pulang. Shen Lang, kamu. Bos Su. Perut lapar. Buatlah sesuatu. Berikan saya hadiah. Bermain denganmu sepanjang malam. Kamu hampir membuatku mati. Jika ingin makan, pergilah makan di luar. Bagus, aku juga cukup lelah. Aku juga tidak ingin keluar.
Saya juga tidak punya banyak uang di saku. Kamu, pesan makanan untukku. Bukannya tadi kamu baru saja pulang dari... Apakah ibu tiriku meminta 2 juta? Benar. Sekarang tidak bisa direalisasikan lagi. Kalau tidak punya uang, bisa mencari. Mau makan, kamu bisa membuat sendiri. Mau makan, kamu bisa membuat sendiri. Aku benar-benar bisa membuat. Semua ini dibuat olehmu. Lumayan bagus kan? Ada sedikit makanan. Silakan. Enak tidak? Coba buka. Bawa pulang. Aku sudah kenyang. Apa yang ingin kamu makan? Makanlah sendiri. Aku pergi. Aduh, wanita ini. Benar-benar tajam lidahnya tapi hatinya lembut. Aduh, kenapa bangun begitu pagi? Hari ini tidak kerja lagi. Aku tidak punya kebiasaan malas. Mau pergi kemana ini? Jalan-jalan. Kamu ikut apa? Melindungi keamananmu. Tergantung kamu. Cepat ambil. Hanya sejumlah ini uangnya. Aku hanya punya sedikit uang. Ini masih dari bulan lalu. Barusan menerima gaji. Aku bilang padamu, segera atur untukku. Berikan saya 50.000 yuan. Berikan saya beberapa hari lagi. Saya tidak punya begitu banyak uang. Saya tidak peduli jika Anda meminjamnya dari orang lain. Segera kumpulkan uang untuk saya. Berikan saya 50.000 yuan. Anda bahkan bisa membunuh saya. Saya juga tidak bisa mengambil begitu banyak uang. Apalagi penyakit ibu saya. Juga membutuhkan sejumlah besar uang. Tidak bisa mendapatkan uang. Saya tidak percaya. Kenapa kamu? Tuan Su, saya punya urusan sedikit. Kamu pulang dulu dengan mobil sendiri. Sen Lang, jangan pergi. Kamu meninggalkan saya sendirian di sini. Ini adalah uang penyelamat ibu saya. Kamu tidak bisa mengambilnya. Tas ini bagaimana dibuka? Ayah, kamu baik-baik saja kan? Dia adalah ayahmu. Ya, lalu mengapa dia memukulmu? Maaf, saya tidak tahu itu ayahmu. Siapa di antara kalian adalah keluarga pasien? Saya ingin bertanya kepada Dr. Lee. Bagaimana ayah saya? Tidak ada masalah besar. Hanya luka di kepala. Sekarang sudah ditangani dengan baik. Terima kasih dokter. Biaya operasi ditambah biaya rawat inap. Total 10.000. Tolong segera bayarkan. Mengembalikan uang apa? Bisakah saya membayar 6.000 terlebih dahulu? Saya benar-benar tidak punya uang. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Tidak bisa. Biaya operasi dan biaya rawat inap tidak boleh ditunda. Harus segera dibayar. Saya akan membayar uangnya. Tapi saya harus pergi mengambilnya terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Manajer Sen, terima kasih. Uang. Nanti aku akan mengembalikan uangmu. Harus saya kembalikan apa lagi? Saya yang melukai mereka semua. Semua ini salah saya. Setiap kali selalu menyusahkanmu. Masalah besar. Aku akan mengembalikan uangmu nanti. Mengembalikan apa? Ceritakan padaku. Mengapa ayahmu memukulmu? Ini. Apa yang sulit untuk dijelaskan? Ayahku selalu kecanduan judi. Meminjam uang dengan bunga tinggi. Pihak yang meminjamkan uang menagih dengan keras. Bagaimana dengan ibumu? Ibuku menderita gagal ginjal. Selalu terbaring sakit di tempat tidur. Menjalani cuci darah bulanan. Baiklah. Jangan terlalu memikirkannya. Semua akan berlalu. Ayah. Kamu berani muncul di depanku lagi? Ayah, kamu salah paham. Dia tidak tahu kamu adalah ayahku. Kamu mau apa? Anak perempuanmu juga. Sudah dewasa. Kalau mau pukul, pukul saja. Apakah ada ayah yang melakukan seperti kamu? Anak perempuanku. Aku bisa pukul semaumu. Urusanmu apa? Segera bayar biaya medis. Ayah, biaya medis Sen Lang sudah dibayar. Pukulanmu. Aku tidak hanya ingin bayar biaya medis. Aku juga ingin kamu mengganti rugiku. Biaya kerugian mental. Ayah, bagaimana kamu bisa begini? Baiklah, kamu adalah Lin Kaier. Benar. Begini saja. Mari kita lakukan transaksi. Aku akan memberimu sejumlah uang. Sekarang juga putuskan hubungan dengan Lin Kaier. Putuskan hubungan. Dan setelah ini, pasti, tidak boleh lagi mengganggu kehidupan ibu dan anak perempuan itu. Bagaimana menurutmu? Uang. Berapa yang bisa kamu berikan? Kamu sebutkan angkanya.
3077. 30.000. Tidak boleh kurang satu lembar pun. Berikan saya 30.000. Saya akan memberikan putri saya padamu. 30.000. Tidak mahal. Ayah, aku adalah putrimu. Baiklah, aku akan ke bank sekarang, mengambil uang untukmu. Tapi kamu harus memenuhi janjimu. Dia akan bersamamu. Tidak ada hubungan sedikit pun. Dia akan menjadi milikku. Baiklah, saya berjanji. Gadis ini, dia akan menjadi milikmu. Tidak ada hubungan antara kita. Aku punya uang sekarang, aku punya uang sekarang. Ada apa? Manajer Sen, pergi ke rumahku, ada drama. Baiklah, ayo pergi. Asisten Lin, baiklah, sekarang kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku sudah menjadi milikmu. Saya tidak akan menolak, karena kamu telah membeliku. Hei, kamu sedang apa? Gadis bodoh, kamu menganggapku, Sen Lang, sebagai apa? Kamu mengira aku siapa? Kamu 2 kali berada dalam bahaya. Semua aku tabrak. Itulah takdir kita. Karena kita bertemu, aku tidak bisa hanya diam. Selain itu, mungkin situasimu mirip dengan masa kecilku. Ya, mirip. Tapi aku, jangan bicara, tapi aku, Sen Lang, hanya membantu seorang teman. Hanya ingin menegakkan keadilan. Tidak ada niat lain. Apa yang bisa saya bantu, Zhang Wenzi? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya ingin mengajakmu makan malam. Maaf, Zhang Wenzi, saya tidak bisa malam ini. Ruo Xue, meskipun kita tidak bisa menjadi kekasih, tapi setidaknya kita bisa menjadi mitra kerja. Untuk masa depanku, kita juga harus berkembang di kota Huahai. Saat ini saya sedang merencanakan untuk membuka perusahaan farmasi besar. Oh ya, tentu saja saya tidak hanya mengundangmu. Aku ingin mengundangmu, pacar laki-laki kamu. Memang saya memiliki sedikit kesalahpahaman dengan dia sebelumnya. Tapi itu sudah berlalu. Tetapi masalah ini sudah berlalu. Saya mengundangnya makan malam. Ayo berteman. Keharmonisan membawa keberuntungan. Baiklah, sudah disepakati. Orang ini, apa yang dijual dalam labu? Apakah dia benar-benar sehebat itu? Ya, bos. Dia benar-benar sangat kuat. Dan pandai berpura-pura. Sampah. Lalu apa gunanya membesarkanmu? Aku punya rencana. Kamu masih ingat cara pulang? Baru beberapa jam tidak bertemu. Apakah begitu kau memikirkan aku? Licik. Barusan Zhang Wenzi menelepon. Mengatakan akan mengajak kita makan malam. Makan. Aku lihat anak ini. Mau bermain trik apa lagi? Zhang Wenzi. Ruo Xue. Kau benar-benar semakin cantik. Ruo Xue. Ya. Sayangnya kau hanya bisa melihat. Ruo Xue, tolong jangan ragu. Kesungguhanku. Dan Tuan Sen. Sebelumnya kita, meskipun pernah bertengkar, tapi aku harap, kau bisa melupakan masa lalu. Malam ini saya berada di Hotel Kaihua. Sudah memesan sebuah ruang mewah. Semoga kalian berdua datang. Apa yang terjadi dengan Zhang Wenzi? Seseorang menghalangi jalan di depan. Ayo kita laporkan ke polisi. Tunggu, lihat apa yang mereka rencanakan. Malam ini, aku akan mengundangmu ke dalam jerat. Biarkan masalah kecil ini. Kita lelaki yang akan menanganinya. Aku sudah latihan taekwondo sejak kecil. Menghadapi beberapa preman kecil ini mudah. Sen Lang, ayo kita turun dan lihat. Sahabat, pinjam 2 uang untuk dipakai. Aktingmu benar-benar bagus. Kenapa kau mengedipkan mata? Apa kamu tuli? Pinjam uang sedikit untuk belanja. Apa Liu Meng tidak bilang? Apakah semuanya sudah berkomunikasi dengan baik? Sen Lang, aku serahkan padamu di sini. Jangan, Zhang Wenzi. Aku tidak sehebat kamu. Bukankah kamu pernah latihan taekwondo? Menganggap sepele latihan taekwondo. Datanglah dan pukul dia untukku. Tunggu sebentar. Apa yang ingin kamu lakukan? Pukulan dan tendangan. Kalian salah sasaran. Aku adalah Zhang Wenzi. Anda sakit. Aku adalah Zhang Wenzi. Pukullah anak itu. Kenapa pukul aku? Ternyata orang ini